eh, program ibadah tidak boleh kendor, artinya terus saja dengan tidak usah memikirkan. Kami di dalam ini dikasih istirahat oleh Allah, mungkin apa, untuk ditingkatkan orang beriman itu diuji. Jadi guru pun kalau menguji murid itu untuk ditingkatkan, nah begitu juga Allah bukan untuk dicelakakan. Mungkin Allah mau meningkatkan iman kita ini, takwa kita, jadi diuji. Ujiannya macam-macam lah. Kita sekarang diuji, dimasukkan di sini. Nah, bukan diuji dengan kelaparan, cuma diuji disuruh banyak tidur. Jadi kalian nggak usah susah. Kita tinggal hidup biasa saja seperti teman-teman, artinya tidak ada masalah. Dan pengurusnya juga baik dengan kita di sini. Asal izin, artinya kapan aja ada kesempatan yang tepat, yang wajar, datang diizinkan bebas. Mudah-mudahan syiar kehalifahan itu terus dapat kalian serukan ke muka bumi ini, sehingga orang paham tentang kehalifahan Islam, bukan kehalifahan menurut pandangan orang itu. Kalau khalifah merebut negara. Itu yang perlu diterangkan terus ke masyarakat itu, bahwa bawaan rahmatul alamin ini bukan negara, tidak ada Islam negara. Islam itu untuk seluruh alam. Jadi cuma masalahnya Pancasila 45 ini dilaksanakan lewat sistem demokrasi. Kita mau laksanakan Pancasila 45 itu dengan sistem khilafah, bukan mengubah negara, bukan sistem itu kita buat, tapi dengan kasih sayang, dakwanya, bukan dengan kekerasan. Kalau sudah paham orang kan beriman, maka kita buat surat-surat kebaran itu ke presiden kita kasih, ke menteri semua kita kasih, ke gubernur seluruh Indonesia sudah kita kasih, kemana-mana ini semua. Cuma karena Allah belum menghendaki, jadi belum paham-paham. Itu adalah perjuangan. Jadi kita sabar. Jadi apa kita ada yang diuji seperti macam-macam ujiannya, itulah bagian kita masing-masing untuk ditingkatkan Allah, bukan untuk dicelakakan. Karena kita niatnya ibadah ya. Jadi bagaimana membawa misi Islam rahmatul alamin ini ke seluruh dunia, bukan cuma untuk Indonesia. Ngapain Indonesia tok, untuk seluruh dunia katanya Allah. Jadi kalau kita sempitkan ke Indonesia saja Islam ini, wah kita seolah-olah kurang ajar sama Allah. Dan Allah bilang rahmatan alamin, kita rahmatan di Indonesia. Ya Indonesia bagiannya, salah satunya ya Indonesia dulu. Waktu Indonesia di rumah kita ya. Rumah lainnya juga tidak ditinggalkan. Nah, jadi misi ini yang belum dipahami karena masih banyak ulama yang tidak menyalahkan itu informasi ahli sejarah yang konyol tuh. Negara Islam pertama adalah Madinah. Itu ulama sedunia itu tidak ada bantah. Akhirnya ada Islam yang bergerak, bernegara. Nah, itu kesalahan paham dari zaman dulu. Itu kita pelopori sekarang begitu hilang khilafah hampir 100 tahun hilang khilafah. Wah, kita terpaksa atas rahmat Allah, ayo kita tunjukkan kekhalifahan yang sebenarnya menurut ajaran. Inilah kita pelopor dunia jadinya. Kita ini orang-orang, perasaan kita ini bodoh-bodoh, tapi kok dunia yang pintar-pintar kok tidak ada yang pelopor, ini apa ini? Jadi yang mudah-mudahan ini adalah rahmat Allah atas petunjuk Allah, bukan karena kita punya keinginan nafsu atau ingin dunia, bukan ingin beribadah seperti itu Allah saja. Kan mengajak umat, terutama pemimpin bangsa ini, supaya mau melakukan kegiatan itu dengan niat ibadah, bukan dengan niat keuntungan dunia toh. Itu kita hidupnya untuk ibadah, bukan untuk kepentingan dunia. Menang kalah itu pada urusan itu, yang penting kita diberi Allah. Kalah masuk surga itu yang penting. Menang kalau masuk neraka juga tidak ada gunanya, bukan masalah itu dunia itu. Masalahnya itu adalah ridho Allah, sehingga mati kita di ridho Allah, tidak masuk neraka, itu yang penting. Nah, lewat perbuatan kita di muka ini dengan niat ibadah. Mudah-mudahan niat ibadah itu yang selalu kita ingat, karena setan dari zaman Nabi Adam itu jangan ingat ibadah, ingat kepentingan hidupmu. Nah, itu setan dari zaman Nabi Adam. Itu yang kita harus berubah. Nabi Adam juga berubah, taubat.
untuk tidak mementingkan dunia, tapi mementingkan ibadah. Dua-duanya itu ada manusianya yang banyak. Yang pertama tadi sifat kebiasaan bapak kita manusia itu selalu kepentingan duniamu itu kamu penuhi. Kamu kerja untuk memenuhi keinginan duniamu, kesejahteraan duniamu. Itu setan. Anu Adam tergoda, maka banyak manusia ikut seperti siapa itu. Tapi Nabi Adam juga bertobat, tidak mementingkan dunia, mementingkan ibadah. Nah, yang kedua ini sedikit, katanya Allah sedikit. Yang banyak yang pertama itu, yang kedua ini ibadah, minta ridho Allah. Setan jangan ingat ibadah, apa nanti gimana. Dia sekarang kepentingan duniamu, itulah setan. Dari zaman dulu. Nah, kalau kita tidak teliti, kita bahaya akan kena terjerumus ke situ. Kalau itu bahaya, sekali hidupnya mati tidak balik lagi. Kalau salah, mau apa gitu neraka itu sehari 1000 tahun panasnya itu belum bisa. Jangan main-main, sekali kita tidak ada eksperimennya. Maka hati-hati. Samina tanah pada Allah Rasul Amri itu mutlak, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu. Nah itu yang terus mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah Rasul untuk melaksanakan perintah Rasulullah atas rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita dimampukan lahir batin kita untuk senantiasa berniat ibadah dalam semua kegiatan. Sampai tidur kita niat ibadah, bangun kita, makan kita, bergaul kita, berjuang kita niat ibadah semua. Mudah-mudahan kita mampu ingat itu, sebab itulah yang paling setan itu. Jangan ingat itu setan. Ingat kepentingan, itu setan. Jadi kita memilih supaya pemaktul jenol insyaallah tidak berguna. Nah, demikian. Pertanyaan Khalifah. Apa? Ini mewakili banyak kawan-kawan di luar. Kapan Khalifah pulang? Kok pulang itu melewati aturan di sini, tapi menurut ketentuan Allah juga. Pulang itu prosesnya nanti lewat aturan-aturan yang ada itu, ketentuannya nanti menurut keputusan Allah. Coba prosesnya lewat itu ilmiah sesuai dengan aturan yang berjalan. Tidak sesuai pun nanti yang menentukan nasib itu Allah. Jadi pasrah saja sama Allah. Mungkin doanya dunia doa saja, bukan tujuan. Kita doa mudah-mudahan cepat pulangnya, besok lah, lusa, mudah-mudahan cepat lah. Supaya kita bebas akan berdakwah, beribadah lebih banyak lagi di luar. Tapi ketentuannya tetap menurut apa yang ditetapkan Allah. Cuma usaha kita begitu dengan doa kita, mudah-mudahan. Ya dunia ini hanya doa. Tujuannya tidak boleh dunia, tujuannya ibadah untuk ridha Allah. Dunia sekedar doa boleh. Itu untuk orang beriman. Kalau orang kafir, yang penting dunia, tidak akhirat. Itu orang kafir. Kalau orang beriman, yang penting akhirat lebih panjang, surga lebih enak, dunianya boleh minta. Jadi kita untung dunia, untuk akhirat. Kalau orang kafir untuk dunia aja, dunia akhirat. Bedanya itu. Nah, misalnya sabar saja, doa saja. Misalnya doa orang beriman dikabulkan Allah untuk kepentingan orang-orang yang beriman. Amin. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk bersabar dan terus berjuang di jalannya demi penyempurnaan ibadah kita masing-masing dan akan meningkatkan iman. Amin. Amin. Ya baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.